apa yang menjadi masalah dari kesejahteraan para petani yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nara. Saya merupakan salah satu fasilitator tentang pemberdayaan fasilitator dalam kajian pemberdayaan masyarakat pada Bogor. Nah, jadi saya ingin ibu-ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, perkenalkan saya Bunda, saya sebagai penjual buku. Ya, perkenalkan saya Bunda, saya sebagai petani bawang. Jadi kali ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, Ibu Medina dan Ibu Ella. Kira-kira menurut Ibu Ella bagaimana sih kesejahteraan pada masyarakat petani bawang sebagai warga asli di Kota Jambi? Silakan Bu Medina dulu menjelaskan bagaimana kesejahteraan Hal yang saya ketahui menurut saya yang petani bawang di Pantai Cermin, adanya kerentanan terhadap musim menjadi faktor pemicu ketidakstabilan harga serta faktor sistem oligopoli dan monopoli. Begitu ya, berarti ini terkait dengan sistem yang sudah dibentuk oleh pemerintah ya tentang penjualan dari hasil produksi petani bawang. Nah, kalau menurut Ibu Ella sendiri, kira-kira bagaimana sih tentang kesejahteraan para petani bawang di kawasan Kabupaten? Kalau menurut saya sih masih kurang memadai. Maksudnya terkadang hasil panen ya gagal, kadang ada gagalnya, ada enggaknya, kan banyak hama. Terus masalahnya kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk menyukseskan sektor pertanian. Jadi sektor pertaniannya ya di situ saja, Bu, tidak berkembang, hanya di daerah itu saja. Misalnya tidak ada ekspor barang, cuma di daerah itu saja. Oh begitu ya, Bu. Jadi kesejahteraan masyarakat sekarang itu benar-benar merosot karena tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam menyukseskan para petani bawang itu. Nah, berarti kita sudah dapat menemukan gambaran masalahnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Pantai Cermin yang memiliki mata pencaharian sebagai petani bawang, dapat kita simpulkan mereka itu tidak kurang sejahtera karena yang pertama adanya sistem pembelian yang dianggap tidak menguntungkan, tidak berpihak pada petani itu, kemudian tidak adanya dukungan dari pemerintah. Nah, jadi selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kira-kira apa yang menyebabkan kesejahteraan di masyarakat para petani bawang itu tidak sejahtera gitu. Silakan Bu Medina. Nah, menurut saya banyak sekali ya. Oke, Bu, jadi kita pada tahap selanjutnya setelah kita melihat gambaran tentang masalah tentang kesejahteraan pada para petani bawang di Pantai Cermin, kita masuk pada tahap pengelompokan masalah. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak sejahtera dalam pertanian bawang? Ya, tentunya banyak sekali ya. Kita ketahui faktor penyebab tidak sejahteranya masyarakat dalam bertani bawang. Yang saya ketahui yang pertama yaitu tidak adanya usaha sampingan selain bertani. Nah, masyarakat kita ini kurang juga keterampilannya dalam bertani. Itu sih faktor yang saya ketahui penyebab tidak sejahteranya masyarakat dalam bertani bawang. Oh gitu ya, Bu. Jadi ternyata perlu adanya usaha sampingan selain bertani. Selanjutnya Ibu Ella. Kalau menurut saya, Bu, terkadang tumbuhan yang ditanam itu tidak bervariasi, hanya bawang saja. Pokoknya tidak bervariasi seperti bawang putih, bawang bombay, cuma bawang merah saja gitu kan. Yang kedua mungkin ketergantungan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida, sedangkan kita tahu kan pupuk itu mahal. Oh gitu ya, Bu. Apakah menurut Ibu ada faktor lain, Bu Medina? Tentunya banyak ya. Nah, jadi Bu Medina, jadi menurut Ibu apakah faktor menurunnya kesejahteraan para petani bawang di kawasan Pantai Cermin itu apa hanya karena tidak adanya usaha sampingan selain petani? Menurut saya ada lagi seperti biasanya nih, kurangnya itu harga pupuk dan bensin itu tiap hari kian melejit, Bu, tidak seperti harga normal. Tiap hari itu pasti bertambah naik. Nah, selanjutnya kurangnya dukungan dari pemerintah tentang stabilitas harga. Itu menurut saya. Oh gitu ya, Bu. Jadi faktor faktor konsumsi dari bahan baku juga menentukan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian ketika
bahan baku naik seperti bensin, kemudian pestisida yang kenaikannya itu tidak diiringi dengan tingginya harga jual terhadap produk bawang itu sendiri, juga menjadi faktor dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Jadi terima kasih Ibu. Jadi bisa saya kelompokkanlah masalah tadi terkait dengan kesejahteraan masyarakat masyarakat pada Jamin yang sampai hari ini masih belum sejahtera meskipun mereka sudah berupaya sekuat tenaga atau sekuat mungkin untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya ada dua faktor yang menjadi terhambatnya kesejahteraan itu. Yang pertama adalah faktor internal, yang yaitu tidak adanya usaha sampingan selain bertani. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan dalam bertani. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan terhadap penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang mahal. Yang keempat, tidak adanya upaya advokasi oleh masyarakat petani. Yang kelima, tumbuhan yang ditanam tidak bervariasi. Nah, kemudian yang seperti yang dikatakan Bu Ella tadi, ternyata ada faktor internal yang menjadikan masyarakat itu kurang sejahtera. Yang pertama adalah kurangnya upaya pemerintah untuk membentuk kebijakan yang mengatur tentang stabilitas harga dari hasil produksi pertanian. Yang kedua adalah harga pupuk dan bensin yang kian melejit tapi tidak dibarengi dengan naiknya harga beli hasil pertanian. Yang ketiga, terpakunya sistem pertanian pada ekspor komoditas dan bahan baku impor. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk menyukseskan sektor pertanian. Dan yang terakhir adalah adanya kerentanan terhadap musim menjadi faktor pemicu ketidakstabilan harga serta faktor sistem oligopoli dan monopoli. Nah, berarti ada 4 faktor yang menjadikan masyarakat para petani bawang itu kurang sejahtera. Nah, ibu-ibu, setelah saya mendengar tentang faktor internal dan eksternal tentang penyebab dari tidak sejahteranya masyarakat petani bawang di kawasan Pangkalnya, ternyata akar permasalahannya itu adalah yang pertama, kurangnya keterampilan dalam bertani. Yang kedua, kurangnya upaya pemerintah untuk membentuk kebijakan yang mengatur tentang stabilitas harga dan dari hasil produksi pertanian. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk menyukseskan sektor pertanian. Yang keempat, tidak adanya upaya advokasi oleh masyarakat petani. Dan yang terakhir adalah tidak adanya usaha sampingan dari petani. Nah, selanjutnya saya ingin membandingkan permasalahan dari akar masalah tentang kurangnya kesejahteraan masyarakat petani di kawasan Pangkalnya. Nah, menurut Ibu, di antara faktor yang menyebabkan masyarakat petani kurang sejahtera itu dikarenakan apakah karena kurangnya keterampilan dalam bertani atau kurangnya upaya pemerintah untuk membentuk kebijakan yang mengatur tentang stabilitas harga dari hasil produksi pertanian. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi akar masalahnya gitu? Silakan Bu Medina. Kalau menurut saya akar masalah dari fokus utamanya itu karena kurangnya dukungan pemerintah untuk stabilitas harga dan kurangnya dukungan pemerintah dalam sektor pertanian, terutama pertanian dalam hal bawang ini. Oh gitu ya. Kemudian Bu Ella, kalau menurut saya mungkin kurangnya atau petani itu tidak terampil Bu. Jadi hasil tani itu terjadi banyaknya hama, dan banyaknya hama tentu gagal panen. Dan hasil gagal panen itu kan pasti dijual dengan harga murah. Jadi itu tidak sebanding Bu dengan apa yang sudah masyarakat lakukan untuk bertani bawang, itu tidak sebanding dengan hasilnya. Oh, jadi ternyata dalam pertanian itu kita tidak hanya sekedar mengandalkan pestisida, tapi kita juga perlu mengelola pestisida itu agar pertanian kita terbebas dari hama. Saya menemukan permasalahan dari kesejahteraan, penyebab dari akar masalah dari munculnya kesejahteraan dalam bertani oleh masyarakat petani bawang di kawasan Pantai Cermin. Di sini saya memperoleh analisis kuantitatifnya, yaitu sekitar 4 suara yang mengatakan bahwasannya kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk menyukseskan
meningkatkan sektor pertanian itu adalah akar dari permasalahan kurangnya kesejahteraan para petani di kawasan Pantai Cermin. Nah, jadi setelah saya analisis ternyata penyebab dari kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyukseskan sektor pertanian ini disebabkan oleh pemerintah kurang memberi perhatian terhadap sektor pertanian lokal dan cenderung mendukung sektor pertanian luar negeri. Nah, akibatnya adalah sektor pertanian menjadi lamban untuk bergerak pada arah kemajuan. Nah, itu kira-kira yang menjadi pokok persoalan kita. Ternyata pemerintah kurang mendedikasikan diri mereka untuk menyukseskan pertanian yang ada di kawasan Cermin, sehingga sistemnya cenderung mandek, kemudian masih mahalnya, seperti tidak adanya tanggapan dari pemerintah dalam menurunkan harga bahan pokok seperti pestisida, kemudian bensin. Nah, itu menjadi faktor yang menyebabkan ketidaksejahteraan masyarakat dalam bertani, sepertinya para petani bawang di kawasan Pantai Cermin. Nah, terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah menghadiri acara diskusi kita tentang topik tadi. Nah, semoga kita dapat mengambil jalan pintas, kita dapat memperoleh solusinya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani bawang di kawasan Pantai Cermin. Apakah Ibu Medina dan Ibu Ella ada pesan kira-kira? Pesan saya